Baik, pengantar multimedia oleh saya, Nur Jayadi. Baik, multimedia itu adalah gabungan dari beberapa media. Dia memiliki elemen, ada teks, ada gambar, ada suara, ada animasi, dan ada video. Sebelum ke pengantar multimedia, kita lihat di sini ada gambar visual otak ya, otak. Ada kiri, ada kanan. Kalau kita lihat gambar pojok kiri bawah ini, kalau saya bilang ada Pak D. Paul ya, Pak D. Paul, Pak D. Paul, ada bilang Pak D. Paul, Proka, ada Proca. Menurut Pak D. Paul ya, dia ini seorang ilmuwan Prancis ini. Dia ahli seorang neuroscientific ya. Dia kerjanya itu ya bedah otak. Jadi di dalam otak manusia itu diklasterkan ada kanan dan kiri, begitulah kira-kira. Ya ini memang masih diperdebatkan. Ya dominan otak kiri itu kelebihannya apa, yang otak kanan itu kelebihannya apa. Sekali lagi ini masih diperdebatkan. Kalau melihat ini, multimedia ada di basis kanan, begitulah kira-kira. Jadi kalau melihat visual ini, seandainya kita berdiri di tepi pantai misalnya, yang dominan otak kiri pasti akan melihat, wah, kenapa air laut asin, kenapa itu warna yang di tengah biru misalnya, sementara yang dekat di pasir pantai warnanya berbeda. Berpikir sampai ke sana. Tapi kalau otak kanan, gambarannya ya pasti akan melihat ada keindahan di sana. Dia berdiri, dia akan menikmati suasana dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Masih di pengantar, pernah melihat visual atau gambar seperti ini, ataupun mungkin pernah mempraktikkan video seperti ini adalah bisa mengetahui kita itu ada di mana saat mempraktekkan ini, katakanlah senam otak. Ada yang pernah saat senam otak atau mempraktekkan gerakan seperti ini di depan rekan-rekan, kawan-kawannya atau satu kelas, yang dominan otak kiri pasti akan berpikir takut salah, kemudian malu dan seterusnya. Tapi kalau dominan otak kanan mungkin ya santai saja, gerakan apa adanya, ikutin aja iramanya dan seterusnya. Ya, itu yang membedakan. Kemudian ada visual gambar seperti ini juga. Dari survei yang saya berikan di kelas, ini ada 3 gambar. Cenderung mengatakan mudah menggambar yang gambar paling kanan. Ya. Yang sebelah kiri susah, dan apalagi tengah. Dari sini kita bisa simpulkan simpulan awal bahwasanya menggambar yang hadap ke kanan berarti dominan ke kanan, menggambar ke arah kiri berarti dominan yang tengah susah, karena memang menarik ke tengah susah. Sama dengan saatnya kita menggambar, ada instruksi mendadak gambar kepala burung misalkan. Kebanyakan paling mudah itu adalah menggambar ke arah kanan. Tapi ada juga hasil survei memang yang menggambar ke kiri, tetapi ke kiri itu memang perlu pikir. Survei awal. Paling susah lagi menggambar burung, kepala burung arah ke depan. Itu lebih susah, karena memang menarik dari kiri ke kanan. Maka kalau ada lukisan misalkan, kita bawa oleh-oleh dari suatu tempat wisata atau di mana lah begitu ya, bawa oleh-oleh lukisan gambar yang menghadap ke depan itu mahal biasa, karena memang menggambarnya susah. Ada gambar kuda, gambar rusa, gambar ikan dan seterusnya. Yang hadap ke depan itu biasanya mahal. Kira-kira seperti itu. Baik, kita langsung ke definisi multimedia. Sebenarnya
menurut McCormick tahun 96 itu hanya 3 gabungan atau kombinasi 3 elemen, ada suara, ada gambar, dan ada teks. Berkembang tahun 2001 menurut Robin dan Linda, ada animasi di sana. Ada animasi tambahannya dari gambar, teks tadi, animasi baru dikatakan multimedia. Berkembang lagi sekarang jika ada kontrol navigasi atau kontrol user, ada navigasi di sana, ada interaksi di sana dengan user, itu namanya multimedia. Oke, ini kategori multimedia itu ada linear, ada interaktif, ada hypermedia. Linear itu, ini ada contoh, misalkan kita melihat video atau film atau animasi yang kita tonton, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Dari mulai klik start sampai akhir, sampai finish, kita hanya melihat saja. Inilah namanya multimedia linear. Ya, kalau interaktif, kita bisa klik sana, klik sini, ya, balik lagi dan seterusnya. Contohnya adalah game misalkan. Jadi interaktif, pembelajaran dan seterusnya. Kita kan pengen klik langsung ke sini deh, ke submateri ini, atau langsung ke lihat video paling akhir ataupun materi yang awal dan seterusnya. Interaktif multimedia. Hypermedia itu lebih luas lagi ya. Sekarang zamannya website, ya, sosial media dan seterusnya. Kita bisa klik sana, klik sini, bisa share sana, share sini dan seterusnya. Sementara ini komponen multimedia. Interaktif multimedia itu kalau kita tambah dengan coding, action script lah, Lingo, ada plus, kita bisa tunjuk sana, tunjuk sini, klik sana, klik sini, ya, dari linear multimedia tadi. Adalah interaktif multimedia. Baik, selanjutnya adalah ini ada komponennya, ya. Ada komponen multimedia teks itu nanti ada pembahasan selanjutnya. Kalau dikelompokkan ada artistik, ya, ada paragraf artistik itu bagaimana. Kemudian ada video itu ada screenshot, ya, screenshot seperti saat ini saya record ini, saya mau screen video ini, saya screen pakai Camtasia Studio. Dan ada video shoot, ada animasi di sana. Animasi itu ada yang berbasis vektor, ada berbasis bitmap. Kalau vektor itu bisa pakai Flash, ada Swiss, ada pivot animator dan seterusnya. Sementara bitmap itu bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu ada After Effects, 3 dimensi ada Blender, Maya, 3D Studio Max dan seterusnya. Itu nama software. Sementara audio, akhirnya bisa dikategorikan ada voice, ada efek, ya. Nanti hasilnya itu bisa MIDI, bisa wave dan seterusnya. Ini software yang ada Cakewalk, ya. Kalau kita olah menghasilkan MIDI, ada wave menggunakan Soundforce. Image itu juga begitu. Kita pecah menjadi berbasis bitmap dan berbasis vektor, ya. Image itu kalau kita mau masukkan bitmap, ini nama softwarenya, Photoshop bisa, Photopen bisa. Kalau vektor bisa CorelDRAW, Illustrator. Tapi pada akhirnya dia memerlukan gabungan antara hasil bitmap dan vektor akan memaksimalkan karya begitu. Oke, production process, ya. Ini pada akhirnya adalah kita menghasilkan sebuah karya. Karya ini diperoleh tentu diedit dulu. Edit, video editing namanya, ya. Boleh pakai Premiere Pro, boleh Sony Vegas dan seterusnya, ya. Hasil dari video editing ini, untuk mengedit di video ini, mengedit di Premiere ini, dia butuh beberapa komponen, ya. Butuh, ya, karena dia tidak ada di sini, dia hanya mau meramu lah bahasanya. Meramu atau menggabung-gabungkan dan seterusnya. Bisa dari camcorder tadi, saya record seperti ini, kemudian saya edit lagi di Premiere dan seterusnya. Kemudian audio saya ini misalkan saya nggak rekam langsung, bisa aja saya rekaman sendiri pakai
Audacity misalkan ya, ini namanya mau edit audio. Bisa juga disisip dengan jenis musik yang lain. Oke. Video editing juga bisa menerima animasi ya, bisa menerima audio, bisa menerima image dan seterusnya. Kita pecah lagi seperti ini. Oke, ini dari sisi softwarenya ya. Yang hitam ini adalah hardware. Ini movie proses ya. Untuk menghasilkan karya itu butuh proses ya, dari mulai kita mengatur storyboardnya ya, perencanaannya, budgetingnya ya, castingnya, kita membuat skripnya dan seterusnya, itu ada di pre-production. Nah, produksi di sini kita membuat karya di sini, produksi video shooting ya, termasuk capture audio, text voice ya, kita mau nyisip audio kita, mau nyisip musik, kemudian mengkombinasikan dua dimensi dari games dan terus. Akhirnya kita bisa menghasilkan karya setelah di edit, diberi composite, diberikan effect atau apalah ya, kemudian kita tes, kemudian kita distribusikan zaman sekarang tidak ke CD lagi, mungkin akan dipublish dan seterusnya. Baik, selanjutnya ini ada tambahan aplikasi media presentasi ya. Jadi multimedia ini sebenarnya kan hasilnya itu bukan masalah benar atau salah ya, bukan di basis kiri, kita di basis kanan. Karya multimedia itu, karya desain dan seterusnya itu terkait enak dilihat atau tidak gitu. Kita menikmati atau enggak gitu. Yang paling dasar adalah kita membuat presentasi ya. Presentasi, orang akan melihat, waduh materinya bagus tapi cara penyajiannya begitu. Nah, itu bisa dilihat. Oke, contoh orang ini banyak, silahkan browsing aplikasi presentasi, ada Prezi, ada Photon, ada Impress dan seterusnya, punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi orang akan selain meresapi materi, dia akan melihat visualnya bagus, biasanya akan lebih cepat. Nah, di sini juga ada standarnya ya dalam membuat presentasi ya. Yang pertama adalah background kontras dengan konten yang pertama ya. Artinya kalau misalkan teksnya itu gelap, backgroundnya harus terang, atau sebaliknya. Misalkan ini backgroundnya gelap, teksnya harus atau depannya harus terang, terus kontras. Jangan full teks ini penuh dengan teks, itu jangan ya. Nggak enak juga dilihat kalau full teks, biasanya kita akan baca itu. Enggak, kita menjelaskan point to pointnya. Ketentuan awal standarnya adalah background kontras ya, antara foreground dan backgroundnya harus kontras, jangan penuh atau jangan full text. Kedua adalah ada visualisasi ya, boleh ya, tapi jangan dominan semuanya beranimasi, semuanya penuh gambar, jangan ya. Tetap harus ada ruang kosong. Ini harus ada ruang kosong dalam satu slide ini, jangan penuh, baik itu penuh gambar maupun penuh animasi ya. Tematis ya, jelas kita urutannya kemana, mau menuju kemana, itu harus runut ya, jangan zigzag. Kemudian tepat dan konsisten fontnya ya. Misalkan font yang di judul ini adalah misalkan pre-budget, misalkan slide kedua judulnya juga harus konsisten. Kalau kontennya silahkan misalkan dengan Arial, misalkan slide berikutnya juga harus Arial, besar kecilnya juga sama, harus konsisten. Ini dengan slide berikutnya sebaiknya juga sama ya. Ada ruang bernapas tadi, ruang bernapas ini ruang bernapas, ada kosong, jangan penuh seperti itu. Selanjutnya kita maksimalkan bullet point dengan icon. Jadi
1, 2, 3 boleh biasa, tapi coba dimaksimalkan penggunaan bullet point dengan ikon-ikon. Ikon-ikon banyak di internet ya. Di freepik.com itu banyak ikon-ikon, tinggal ya menyesuaikan lah. Ini ikonnya apa, teksnya apa, ikonnya cari apa, maksimalkan itu. Nah, ini contoh sebelum dan sesudah misalkan ya, kan lebih enak yang sebelah kanan dilihat, padahal sama, isinya sama, tapi lebih enak dilihat yang sebelah. Ini memaksimalkan timeline juga, dibuat seperti ini lebih nyaman dilihat, ya, lebih enak daripada yang sebelah kiri kan. Sebelah kiri bisa aja, tapi orang akan lebih mencerna ini. Diagram juga demikian ya. Diagram juga demikian, lebih enak. Nah, gambar, menyisip gambar ya. Ya jangan penuh seperti ini ya. Jangan penuh, disisip dengan gambar sebelumnya. Baik, saya rasa itu demikian untuk pengantar multimedia. Nanti kita lanjutkan ke elemen multimedia, yaitu teks. Kita kupas tentang teks itu apa dan bagaimana kita mempraktekkan materi teks itu. Demikian, terima kasih.